Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Eka Prasetya, calon guru penggerak Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hal yang saya temukan dalam diri saya. Seperti dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya masih sering memberikan materi yang sesuai dengan gaya belajar saya sendiri. Selain itu juga, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai materi di pelajaran yang saya ampu agar mendapatkan nilai minimal sesuai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Saya jarang sekali melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana kenyamanan proses pembelajaran yang telah berjalan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berasumsi bahwa nilai adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan anak yang mendapatkan nilai rendah kurang pandai. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan menghalalkan segala cara agar mendapatkan nilai yang baik. Sebelumnya, saya tidak terlalu dekat kepada siswa, bahkan hanya mengenal sebagian saja, sehingga masih kurang kedekatan secara emosional dengan siswa yang mengakibatkan penanaman sifat dan nilai-nilai karakter kurang terbentuk dengan baik. Begitu juga dengan mengkondisikan di kelas ataupun di lab TK, masih menggunakan ancaman untuk membuat siswa dapat disiplin dengan pembelajaran. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada beberapa hal yang membuat saya tertarik, khususnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya adalah pendidikan menuntun, pendidikan memerdekakan, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Adapun mengenai pendidikan menuntun adalah, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada anak tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat anak dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk mencapai suasana belajar yang menyenangkan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Guru adalah tokoh yang dapat selalu dilihat dan ditiru oleh anak, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Oleh karena itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan filosofi ing arso suntulodo ing madyo mangunkarso dan tutwuri handayani. Pendidikan memerdekakan. Seharusnya, pendidikan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, audiovisual, visual, sampai dengan kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kemampuan dasar anak, karakteristik anak, pengetahuan mengenai hambatan kemajuan anak dalam belajar, kemudian melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif, agar membuat anak senang, semangat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila kita melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Saya sadar bahwa seharusnya pendidikan anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Adapun penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya lakukan adalah: pertama, mengenal karakter anak dan latar belakang keluarganya. Kemudian, menjadi teladan dalam penerapan ingarso suntulodo ing madyo mangunkarso dan tutwuri handayani. Selanjutnya, merancang dan menerapkan pembelajaran dan pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat alamnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu guru hebat sekalian yang dapat saya lakukan untuk dapat menempatkan atau mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terus bergerak meningkatkan profil Pancasila. Salam sehat semuanya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.